Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan masalah pada deterjen. Tapi sebelum ke inti permasalahannya, mari kita mengenal dulu apa itu deterjen, bagaimana sejarah deterjen, apa saja sih kandungan deterjen, dan apa dampak limbah deterjen bagi kesehatan dan lingkungan. Jadi, menurut Crick et al. Pada tahun 1982, deterjen merupakan salah satu produk komersial yang digunakan untuk menghilangkan kotoran pada pencuci pakaian. Pada umumnya, jenis deterjen ada dua macam, deterjen cair dan deterjen bubuk. Dan yang membedakan deterjen cair dan bubuk ialah deterjen cair lebih efektif dalam menghilangkan noda pada pakaian. Namun, daya tahan pembersih pada pakaian tidak begitu lama. Sedangkan pada deterjen bubuk memiliki daya tahan lebih lama untuk menghilangkan noda pada pakaian. Pada intinya, deterjen cair dan bubuk memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan keduanya bisa membersihkan pakaian dengan bersih. Kemudian, apa sih awal mula yang ada deterjen? Baik, mari kita ulas dengan singkat tentang sejarahnya deterjen. Nah, jadi deterjen sintetik yang pertama dikembangkan oleh Jerman pada waktu Perang Dunia Kedua dengan tujuan agar lemak dan minyak dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Pada saat ini, ada lebih dari 1000 macam deterjen sintetik yang ada di pasaran. Fritz Gunther, ilmuwan Jerman, biasa disebut sebagai penemu surfakan sintetis dalam deterjen pada tahun 1916. Namun baru tahun 1933, deterjen untuk rumah tangga diluncurkan pertama kali di Amerika Serikat. Kelebihan deterjen itu sendiri mampu lebih efektif membersihkan kotoran meski dalam air yang mengandung mineral. Tapi ia pun menimbulkan masalah. Sebelum tahun 1965, deterjen menghasilkan limbah busa di sungai dan di danau. Ini karena umumnya deterjen mengandung alkylbenzena sulfonat yang sulit terurai. Setelah 10 tahun dilakukan penelitian, ditemukan linear alkylbenzena sulfonat atau bisa kita sebut dengan LAS yang lebih ramah lingkungan. Kemunculan senyawa deterjen terhadap dampak lingkungan dan kesehatan, salah satunya mengandung senyawa turunan, yaitu minyak bumi. Deterjen terbuat dari berbagai macam senyawa kimia, seperti wilder, wangi buatan, dan yang paling berbahaya ialah surfaktan. Nah, surfaktan sendiri merupakan senyawa turunan minyak bumi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan pada permukaan air atau membuat permukaan air menjadi lebih basah sehingga lebih mungkin untuk berinteraksi dengan minyak juga lemak. Kebanyakan deterjen menggunakan surfaktan yang berupa fosfat. Senyawa ini merupakan senyawa yang berasal dari sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi, karena beracun dan berbahaya bagi lingkungan. Deterjen umumnya tersusun atas 3 komponen utama, yaitu 1. Surfaktan sebagai bahan dasar deterjen yang berkisaran antara 22-30%. Surfaktan merupakan molekul yang memiliki gugus polar yang suka air atau hidrofilik dan gugus nonpolar yang suka minyak lipofilik sekaligus, sehingga dapat mempersatukan campuran yang terdiri dari minyak dan air. Surfaktan pada umumnya disintesis dari turunan minyak bumi, dan minyaknya dapat mencemarkan lingkungan karena sifatnya yang sukar terdegradasi. Lalu yang kedua, bahan wilder atau senyawa fosfat. Wilder
dapat meningkatkan efisiensi surfaktan. Builder digunakan untuk melunakkan air sada dengan cara mengikat mineral-mineral yang terlarut, sehingga surfaktan dapat berkonsentrasi pada fungsinya. Selain itu, builder juga membantu menciptakan kondisi keasaman yang tepat agar proses pembersihan dapat berlangsung lebih baik, serta membantu mendefinisikan dan mensuspensikan kotoran-kotoran yang telah lepas. Lalu yang terakhir ada bahan adiktif atau pemutih dan pewangi. Dengan demikian, keberadaan bahan aditif dapat mengangkat nilai jual produk deterjen tersebut. Salah satu contoh dari bahan aditif adalah karboksimetilselulose atau disebut dengan CMC. Bahan ini berbentuk serbuk putih dan berfungsi untuk mencegah kembalinya kotoran ke pakaian, sehingga disebut anti-redopsisi. Selain CMC, masih banyak macam dari bahan aditif ini, tetapi pada umumnya merupakan rahasia tiap-tiap perusahaan. Ini sebenarnya merupakan tantangan bagi pelaku wirausaha untuk selalu mencari bahan aditif ini, sehingga produk deterjen mempunyai nilai lebih dan berdaya saing sangat tinggi. Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Permenkes RI 416/Menkes /IX/1990 bahwa kandungan deterjen dalam air bersih tidak boleh lebih dari 0,5 mg per liter. Dalam arti, jika melebihi batas maksimum yang telah ditentukan oleh Permenkes, bisa menyebabkan permasalahan terhadap lingkungan dan juga terhadap kesehatan bagi masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, penggunaan deterjen yang semakin meningkat seiring dengan membaiknya pendapatan masyarakat akan berdampak pada jumlah limbah yang dihasilkan. Dan bila proses degradasi tidak berjalan seimbang, akan berakibat terakumulasinya surfaktan pada badan perairan, sehingga menimbulkan masalah pendangkalan pada perairan, juga terhambatnya transfer oksigen. Kondisi ini menyebabkan proses penguraian secara aerobik terganggu dan berdampak terhadap laju biodegradasi berjalan sangat lambat. Deterjen dibuat dari bahan kimia yang bersifat keras dan juga lunak. Keras lunaknya deterjen tergantung pada pH-nya, gugus fungsi bahan kimia penyusun deterjen, dan panjang rantai gugus alki. Deterjen pH-nya sangat basah, berkisaran 9,5 sampai 12. Ini bersifat korosif, iritasi pada kulit. Semakin panjang dan bercabang rantai surfaktannya, akan semakin keras deterjen tersebut. Sedangkan dari jenis gugus fungsinya, gugus fungsi sulfonat lebih keras dibandingkan gugus karbosilat. Bila deterjen tidak terdegradasi secara sempurna di perairan dan masuk ke dalam jaringan tubuh, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat terakumulasinya dalam jaringan tubuh yang bersifat toksik. Golongan amonium kuartemer dapat membentuk senyawa nitrosamin yang bersifat karsinogenik
Reaksi ini menimbulkan toksik bila terkonsumsi ke dalam jaringan tubuh. Begitupun masalah yang timbul di masyarakat bila terjadi kontak langsung dengan deterjen. Kulit terasa kering, melepuh, timbul ekstrim kulit, semacam bintik-bintik, gatal berair di telapak tangan maupun di kaki. Untuk mengatasi hal tersebut, konsumen diharapkan menghindari kontak langsung antara kulit dengan deterjen. Bila hal ini tidak dapat dihindari, maka bagian yang berkontak harus cepat-cepat dibilas dengan air bersih dan dikeringkan. Dalam upaya meminimalisir limbah deterjen di badan air, ada dua cara agar tidak terkontaminasi oleh limbah deterjen. Yang pertama, dengan menggunakan teknologi bioremediasi. Tapi apa sih bioremediasi itu? Bioremediasi merupakan penggunaan mikroorganisme yang telah dipilih untuk ditumbuhkan pada polutan tertentu. Sebagai upaya untuk menurunkan kadar polutan tersebut pada saat proses bioremediasi berlangsung. Enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi struktur polutan yang beracun menjadi tidak kompleks sehingga menjadi metabolit yang tidak beracun dan berbahaya. Artinya mengembalikan kondisi semula yang tidak berbahaya. Caranya dengan menggunakan mikroorganisme yang telah dipilih tadi di daerah tercemar seperti perairan yang terkontaminasi limbah, di antaranya limbah deterjen. Dan yang kedua, pendekatan kepada masyarakat berupa sosialisasi informasi tentang bahayanya limbah deterjen. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran semua elemen masyarakat dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah. Dalam hal ini, menjaga kualitas air itu penting sekali, karena air adalah sumber kehidupan, dan tidak ada kehidupan tanpa air. Air adalah rahmat dan anugerah Tuhan. Air pun menjadi sumber kehidupan yang paling penting saat ini. Agar semua yang hidup bisa menikmati rahmat Tuhan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan, bisa komen di bawah ya. Tapi jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.